Musisi sekaligus politisi Ahmad Dhani dan sang istri Mulan Jamila mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka tidak sendiri. Pasangan ini hadir bersama tim kuasa hukum dengan tujuan melaporkan dugaan pelanggaran hukum perlindungan anak yang dilakukan oleh salah satu akun media sosial. Dan buat laporan pengaduan kepada KPAI terkait perlindungan anak di bawah umur atas nama SS ya. Itu aja dulu. Sementara nanti setelah kita berkomunikasi dan melakukan proses pengaduan ke KPAI, mungkin bisa secara lebih detail nanti kita sampaikan kepada kawan-kawan. Oke. Yes. Baik. Oke. Dalam pernyataannya, tim kuasa hukum Ahmad Dhani menyebut bahwa ada unggahan yang dianggap telah menyeret dan mengekspos anak di bawah umur milik kliennya ke ranah publik dengan narasi yang dinilai tidak pantas. Langsung. Ceritakan, jelaskan. Pak Alvin dulu ya? Oke, siap. Ya, hari ini saya mengantar Pak Ahmad Dhani dan Bulan untuk melaporkan ke KPAI atas dugaan pelanggaran terhadap perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Jadi ada indikasi beberapa akun yang salah satunya itu ada akun Lita Official, ya, Lita Gading. Ya, di situ kita lihat di video yang beredar masyarakat itu menampilkan foto anak di bawah umur, juga kemudian nama anak atas nama SA, ya, yang memprovokasi persoalan stigma orang tuanya dipersoalkan dan sebagainya, itu seolah-olah membenarkan tindakan netizen membuli anak yang betul. Dan ini sangat melanggar, ya, bukan hak anak, ini melanggar hak anak dalam pelindungan, hak anak mendapatkan privasi, hak anak untuk tidak diliput oleh media, dipublikasi, apalagi berdampak pada psikososialnya. Nah, ini diatur semuanya, ada ancaman pidananya di Undang-Undang Perlindungan Anak. Begitupun ada ancaman pidananya di Undang-Undang ITE. Ya, rekan-rekan nanti bisa lihat di pasal 76. Ya, ancamannya nggak main-main, 5 tahun. Tapi sebelum kemudian mengarah ke sana, KPAI harus tahu dulu. Ya, harus tahu bahwa bukan hanya persoalan anak Ahmad Dhani, tapi ini untuk anak bangsa, anak Indonesia. Ya, ini ada Bu Ketua KPAI juga. Ini bukan hanya persoalan anak Ahmad Dhani, tapi anak Indonesia. Masyarakat harus tahu, harus diedukasi, tidak boleh hak-hak privasinya itu kemudian dilanggar. Ya. Tidak boleh dieksploitasi, baik melakukan kekerasan itu kan ada fisik, ada psikis. Ya, ini masuk pada kategori psikis. Nah, ini yang harus kita selamatkan. Nggak boleh ini ke depan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Perlu ada efek jerah, apalagi yang berbicara orang-orang yang punya tingkat pendidikan tinggi. Ya, nah ini hanya salah satu saja. Banyak itu netizen yang melakukan hal itu. Nah, ke depan selain KPAI 2 hari dari sekarang saya akan melakukan proses pelaporan pidana ke kepolisian. Jadi ini juga sebagai somasi terbuka kepada siapa saja yang melakukan bully terhadap anak di bawah umur, khususnya ini anak Ahmad Dhani atas nama SA, maka kita akan proses secara hukum. Bukan hanya soal anak Ahmad Dhani, tapi ini anak bangsa, anak Indonesia. Jangan sampai tadi psikologisnya terganggu, psikososialnya terganggu. Demi apa? Demi orang-orang pansos. Ini kan orang-orang nih gila semua. Upaya pansos, dia tampil bikin konten, tapi dengan mengeksploitasi anak di bawah umur. Nah, ini tidak boleh terjadi. Itu saja mungkin pembuka dari saya atas apa yang tadi dilaporkan kepada, alhamdulillah kita diterima dengan baik, ya, langsung melalui proses pengaduan secara formil, ada petugas bagian pengaduan. Setelah itu bersilaturahim dan menyampaikan penegasan kepada Bu Ketua KPAI. Gitu. Jadi alhamdulillah telah diterima baik, dan tentu
kami yakin komitmen KPAI akan menindaklanjuti, apalagi ini soal sensitif soal anak. Mas Dani, silakan. Udah cukup ya. Oke. Bu Ketua. Ini sudah menyangkut ranah perlindungan anak. Kami menilai konten tersebut telah melewati batas, tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga membawa anak yang seharusnya dilindungi hak-haknya secara hukum. Ujar salah satu kuasa hukum Ahmad Dhani kepada awak media di depan kantor KPAI. Kuasa hukum memastikan bahwa laporan ini akan dilanjutkan ke jalur hukum apabila tidak ada itikat baik dari pihak yang bersangkutan. Mereka berharap KPAI bisa mengambil langkah cepat sesuai kewenangannya untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran ini. Ahmad Dhani dan Mulan Jameela sendiri tampak enggan memberikan banyak komentar. Kepada media, Dhani hanya mengatakan bahwa sebagai orang tua, ia dan istrinya merasa perlu melindungi anak-anak mereka dari paparan konten negatif yang merugikan secara psikologis. Anak-anak itu tidak tahu apa-apa. Mereka tidak layak dijadikan bahan hujatan atau bahan konten demi engagement, kata Dhani singkat. Untuk yang kemarin, Warga menerbitkan masyarakat soal perlindungan pada anak. Sebenarnya nggak paham soalnya. Ternyata banyak yang nggak paham bahwa anak itu mempunyai dilindungi oleh negara. kenapa Mas sampai mengajukan ke KPAI? Apa? Apa? Parang apa? Sampai datang ke KPAI Mas tadi. Ya ini kan nggak hanya urusan anak saya, ini urusan anak Indonesia semua. Agar masyarakat paham bahwa anak-anak Indonesia itu dilindungi oleh negara. Jadi saya sebagai seorang ayah juga sebagai seorang anggota dewan ingin menerbitkan masyarakat yang kurang paham soal undang-undang perlindungan anak. Ya, Berarti sangat terganggu ya Pak De ya? ya tentunya sebagai ayah dan sebagai warga negara Wajib melindungi. nah, tidak boleh kita harus memberikan keterangan kepada masyarakat, Edukasi hukum. ya mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa anak itu di bawah umur dilindungi oleh negara. Oke, Pak De masuk dulu deh. Apalagi diwakili oleh KPAI. Ya. Oke. Sementara itu, pihak KPAI menyambut baik laporan tersebut dan menyatakan akan melakukan kajian awal sebelum mengambil langkah lebih lanjut. KPAI menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital menjadi isu penting, apalagi ketika melibatkan figur publik yang memiliki anak di bawah umur. Apa terhadap masalahnya? Ya, pengaduannya kan memang dilihat dari situasi kondisi anak ya, tentu harus ada penjangkauan, visitasi dan lain sebagainya. Nah, tapi kan peran-peran itu nanti akan kita pelajari langsung oleh yang bersangkutan secara ya tentu saja kan orang-orang keahlian ya dan yang psikolog yang memiliki kompetensi untuk bisa mengukur sejauh mana dampak-dampak tersebut. Oke. Ke Mas Dhani juga. Bagaimana? Kan kami sedang mempelajari, Mas, baru menerima. Ya polisinya aja yang panggil. Langkah yang diambil Ahmad Dhani dan Mulan ini dinilai sebagai bentuk edukasi publik bahwa kebebasan berekspresi di media sosial tetap harus memperhatikan hak dan perlindungan anak. Juga siapapun, bukan tadi hanya satu nama yang disebut yang diduga melakukan itu. Karena apa? Di linknya itu dia berani menampilkan nama anak. Selain nama anak, foto anak di bawah umur ditampilkan. Dan itu jelas-jelas masuk unsur pidana. Yang begini-begini akan kita proses hukum. Jadi siapapun nanti ada lagi yang muncul, kita laporkan. Tinggal tunggu saja, ya. Tinggal tunggu saja. Nggak boleh sekali lagi orang pansos mengorbankan, mengeksploitasi anak di bawah umur. Orang mau pansos, mau tampil, bikin konten dengan kemudian melakukan tindak pidana, melanggar norma, ya. Melanggar norma, melakukan tindak pidana dengan mengeksploitasi anak, ya, anak di bawah umur. Berdampaknya luar biasa. Apalagi kita punya cita-cita Indonesia ini Indonesia emas. Artinya secara mental anak ini harus dipersiapkan. Nggak boleh ini terganggu psikososial. Oke, Pak De. Mas Dhani, dampak. Mas Dhani. Dampak. Mungkin Dampaknya seperti apa sih Pak De? Enggak, kalau saya lebih memikirkan dampak Indonesia di masa depan. Gitu. Jadi ternyata rakyat, masyarakat kita
khususnya netizen itu ternyata banyak yang apa ya, nggak paham, nggak tahu, atau nggak punya hati kecil ya, nurani ya. Aneh banget ternyata bangsa Indonesia ini masih banyak diisi oleh netizen yang nggak punya hati nurani. Kalau orang punya hati nurani kan minimal dia nggak usah baca undang-undang kan tahu, wah ini kayaknya nggak boleh nih, membuli anak kecil kayaknya nggak boleh. Tapi tetap banyak yang melakukan itu. Kita kadang-kadang bingung. Jadi kedatangan kita di sini ini untuk bagaimana supaya